kelaparan, kesusahan, perang harus ada di hadapan kita. Kita harus siap. Ya, saya tidak mau menjadi seorang nabi palsu. Dikatakan dengan apa? Saya bukan katakan saya seorang nabi, ya bukan. Ya, tetapi saudara kan mencap. Kalau seorang penyampai pesan, oh itu nabi ya katanya ya. Itu gelar yang saudara juluki ya. Saya tidak mau disebut sebagai seorang yang palsu dengan apa? Hanya menyatakan, oh Elohim berfirman, tidak akan ada kesusahan, perekonomian kita akan bangkit. Oh, ini perekonomian tidak akan bangkit saudara. Ini penggiringan menuju apa? Total kontrol, penyatuan mata uang ya. Ekonomi itu akan dibuat lemah supaya apa? Semua saudara setuju dengan apa? Penyatuan mata uang, sadar itu ya. Ya memang ekonomi bisa bangkit setelah apa? Ini dinyatakan perkaranya saudara masuk jebakan Batman ya. Saudara menyetujuinya. Padahal inilah yang dikatakan itu. Orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda tersebut ya. Nah, ini masuk ke seminar itu nanti ya. Siapa saudara yang mau mendengarkan lebih lagi dan kita ada di era siapa ya, saudara harus ikut seminar ya. Makanya seluruh wilayah kumpulkan orang-orang di sekitarmu ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kemarin kita sharing ya, banyak yang apa namanya, yang mau kita datang, tapi Bu, kami tidak punya uang untuk sewa gedung, untuk membawa ibu ya, atau segala macam. Saya katakan, saya tidak pernah menuntut hal itu. Bukan saya punya uang ya, tetapi kita punya Elohim ya. Saya juga bukan orang yang, satu contoh nih, diperintahkan pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, sudah ada uang di tangan saya berpuluh-puluh juta untuk ongkos segala macam. Tidak. Hanya saya sudah berjalan di dalamnya. Sudah berapa tahun saya hidup di dalam ini? Dari tahun 2016 ke sekarang berapa tahun? 9 tahun ya. 9 tahun saya menyaksikan itu semua ya. Jadi mohon maaf, tadi saya mendengar tuduhan juga ya, ini si berkerudung panjang katanya mengumpulkan orang-orang di sini untuk kepentingan diri saya sendiri. Setuju nggak saudara dikatakan demikian? Yang ada saudara, secara manusia, di mana untung saya? Ya, karena kami hidup bersama di sini. Kita hidup sepakat di sini. Ya, apa iya saya memperbudak orang-orang di sini, satu contoh merap rupiah baru kasih kepada saya? Oh tidak. Jadi mohon maaf, tuduhan itu tolong dipatahkan ya. Kami tidak pernah memungut biaya apapun dari siapapun. Kalau tangan-tangan saudara memberkati, itu gerakan Elohim kepada saudara untuk memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan ini berjalan ya. Nah, jadi jangan karena istilahnya sakit hati kita pun jadi menuduhkan sesuatu yang salah. Jangan. Ada dia, ada Bapak Yahweh yang mendengar itu semua dan melihat itu semua ya. Saya telah sampaikan kepada saudara, saya tidak pernah memungut apapun dari siapapun ya. Kalau si pembicara tadi oke, memang dia punya harta, dia punya uang, tetapi saya tidak pernah takut tidak punya uang, karena saya tahu dia mencukupkan. Karena di saat saudara memberikan kutukan, ini bangunan satu pun berjalan ya. Itu berarti ini adalah berkat dari sebuah kutuk ya. Nah, jadi saran saya bagi saudara-saudara, jangan uang dulu yang dipikirkan ya, tetapi hati dulu, mau dulu. Karena apa? Kita tidak tahu tangan-tangan yang dikirimkan Elohim untuk memberkati perjalanan sampai ke tempat saudara ya. Karena selama kami mengadakan seminar, saya tidak ada pungut biaya untuk seminar, tidak. Kalaupun ada yang digerakkan untuk menyewa gedung atau segala macam, itu tanpa saya membuat permohonan, tanpa saya membuat proposal. Namun Roh Kudus berbicara kepada orang-orang tertentu untuk menyokong dan mendukung pelayanan ini ya. Jadi jangan takut saudaraku, kumpulkan orang-orang di wilayahmu. Karena kemarin ya,
Ibu Heni Situmorang, karena telah menunda waktu berangkat, saya telah katakan ini aku utus aku. Saya tidak takut, saya tidak khawatir. Mau ke pelosok manapun saya digiring, saya akan pergi. Mau tidak pulang pun ke sini sampai semua ini selesai, saya siap. Ya, jadi saudara, kami mengasihi saudara-saudara karena saudara pun butuh berita ini. Jadi catat orang-orang yang ikut dalam seminar, ya, telepon saya, buat grup, ya, saya bawa ke wilayah saudara ke hadapan Elohim, dan saya percaya Elohim bukakan berkat-berkat mendatangkan ketika kami melangkah ke sana untuk membukakan mapping yang harus saudara ketahui, karena ini sangat penting untuk saudara pelajari, ya, karena di sana terbongkar semua. Makanya saya berani katakan, kalau ada orang mengatakan si DT orang pilihan Elohim, katanya salah besar, karena dia satu di dalamnya sebagai apa? Salah satu pendamai palsu, pembinasa keji, Mesias palsu. Dia salah satu. Karena kita zaman ini di eranya dia, karena di sana ada tertulis era dia, namanya tertulis. Dan itu mapping sudah ada dari tahun berapa? Dari mulai tahun 1000, dari tahun 80 itu sudah ada. Ya, jadi orang-orang ini sudah ada, saudara. Itu nanti yang akan kami bukakan kepada saudara supaya saudara berjaga-jaga, ya. Jadi siapapun saudara di seluruh wilayah Indonesia, kami siap berangkat, ya, kami siap pergi. Hanya untuk saat ini Kalimantan. Untuk tujuan pertama, saya ke tempat seorang ibu, ya. Saya pergi Banjarmasin atau di mana, saya akan ulang lagi chatnya. Kalau ada saudara yang memang ada di sana untuk kita adakan seminar, kami siap, ya. Baru ke Sulawesi kita lanjut, saudara. Sudah di mana tadi? Saya ulang aja deh, ya. Engkau akan melihat segala kesusahan-kesusahan yang akan menimpa. Oh tidak, di atas. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu akan masa yang akan menghampiri bumi ini. Sebab sungguh segala sesuatu akan dinyatakan menjelang hari yang telah dijanjikan kepada engkau, hai umat manusia. Bukankah telah difirmankan telah terlebih dahulu kepada engkau, di mana segala sesuatu akan terjadi, engkau pun akan melihat segala kesusahan-kesusahan yang akan menimpa. Bencana-bencana pun akan terjadi di mana-mana. Sebab telah tiba masa kesusahan melanda bumi. Engkau akan melihat segala kesusahan. Karena itu, setialah selalu, karena hanya ada di dalam Dia keselamatan dan perlindunganmu. Hanya ada di dalam nama yang kudus, Yahusua, Sang Juru Selamat bagimu. Ketahuilah, semua ini akan terjadi. Ini penegasan. Ketahuilah, semua ini akan terjadi. Segalanya akan digenapi. Kehendak Yang Maha Kudus, sujud menyembah di hadapannya, melakukan seluruh firman-Nya. Sebab hanya itulah keselamatan bagimu menjelang masa-masa yang sulit. Kedaulatan diberikan kepada engkau yang selalu setia di dalam melakukan kehendak Yang Maha Kudus. Kedaulatanlah yang harus engkau minta daripadanya. Sebab di dalam kedaulatan engkau akan terlindung dan memperoleh pertolongan. Bermohonlah kepadanya, karena hanya di dalam Dialah sumber pertolonganmu. Mengadulah hanya kepadanya, sebab kesesatanlah yang akan menghampirimu. Mengadulah hanya kepadanya, sebab kesusahan di hadapanmu. Tiba masanya, semua itu akan digenapi. Karena itu ketahuilah, di dalam persekutuanmu, di dalam hubunganmu yang intim bersama Dia, maka engkau akan memperoleh kekuatan di masa kesusahan, di masa-masa sulit, di masa kesesatan. Karena hanya Dialah yang akan mampu
melindungi engkau dari segala kesusahan yang akan melanda bumi ini. Ini masih panjang, sudah berapa jam ini? 1,5. Oke. Itu tanggal 17 Januari. Ini tanggal 22 Februari. Elohim memberikan penglihatan dan diberitahukan nubuatan. Nah, ini ketar-ketir ini kalau udah disampaikan seperti ini. Saya hanya sampaikan kepada saudara, terkhusus saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa. Namanya Jawa ya, bisa Jabodetabek, Jawa Tengah, atau Jawa manapun ya. Berdoa supaya agar kiranya tsunami tidak terjadi atas pulau itu. Ya. Kemudian Samosir, berdoalah agar kiranya tidak terjadi goncangan di dalam wilayahmu. Samudra Pasifik akan terguncang. Jadi Samudra Pasifik diperlihatkan sedang bergelora. Ya. Indahnya bumi akan lenyap. Karena semuanya itu hanyalah sementara. Jadi saudara terkasih, tidak usah terkagum-kagum dengan apa yang kau lihat di dalam bumi ini. Karena semua itu hanyalah sementara. Rumah yang kau miliki, mobil yang kau miliki, wajah paras yang molek, ayu, cakep, ganteng yang kau miliki, semuanya itu hanyalah sementara. Kerusakan-kerusakan akan terjadi di berbagai wilayah karena bencana. Kerusakan-kerusakan besar akan terjadi, bencana alam di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke akan tergoncang. Banyak wilayah-wilayah di seluruh penjuru bumi akan terjadi bencana yang sangat besar. Oke, ini dulu untuk hari ini. Ini saya Kim. Saya akan baca berikutnya kepada saudara di live berikutnya apa yang Elohim sampaikan, ya. Jadi poin yang kita dapatkan pada sore hari ini: 1. Kenali suara roh. 2. Jangan menyampaikan dari Roh Kudus kalau sesungguhnya engkau belum bisa melepaskan kepahitan, kemarahan, kebencian dari dirimu, karena tidak mungkin Elohim berbicara, tidak. Dia tidak akan berbicara kepada orang yang demikian. Dia hanya akan berbicara kepada orang yang selalu merendahkan hati di hadapan Elohim. Ya, jangan butuh pengakuan akan dunia ini. Ya, tetapi biarlah kau berjuang dikenal oleh Elohim dan hidup di dalam penilaian Elohim. Jadi semua firman yang kita dengarkan hari ini, supaya kita semakin membawa topik doa kita. Sebenarnya masih panjang yang mau saya sampaikan, ya. Namun ini dulu, mungkin jaringan akan berhenti, ya, karena biasanya di jam-jam sore dia akan macet. Topik yang disampaikan tadi mengajak saudara untuk berdoa supaya saudara jangan menganggap masa-masa ini masa-masa kita berpangku tangan. Tidak. Masa-masa susah, masa-masa sulit akan kita hadapi. Kami pun di tempat ini selalu berjuang. Ya, kami ada di sini di dalam kesatuan hati, di dalam keputusan bersama Elohim. Kami ada di sini benar-benar dengan hati yang tulus dan ikhlas, memuji dan memuliakan Elohim, dan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Haleluya. Saya akan tetap membaca. Bersihkanlah pikiranmu dari hal-hal yang tidak berasal daripadaku, firman Elohim. Kecemaran-kecemaran dalam hati dan pikiran timbul dari persungut-sungutan dan saling mempersalahkan. Lakukanlah itu. Artinya
membersihkan kecemaran-kecemaran, membersihkan pikiran kita. Sempurnalah dalam melakukannya, karena kecemaran itu merusak hubunganmu denganku. Kecemaran itulah yang memisahkanmu dariku. Kecemaran itu adalah pikiran yang bukan berasal daripadaku. Lekatkanlah hatimu kepadaku. Aku akan mencurahkan hikmat yang besar yang membawa kepada keselamatan. Jadikanlah itu peringatan bagimu. Jangan mengabaikannya. Kalahkanlah pikiran-pikiran yang bukan bersumber daripadaku. Lakukanlah perintahku di dalam iman dan perbuatan. Jagalah hatimu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang merasuk di dalam yang bukan bersumber daripadaku. Lakukanlah firman-Ku selamat. Kalahkanlah pikiran. Jaga hatimu, karena itu kunci kemenanganmu di dalam persekutuanmu dengan aku. Engkau akan semakin dicobai dan tercobai, karena engkau belum mengalahkan hati dan pikiranmu. Bersabar dalam segala pencobaan, sebab pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Bersukacitalah karena engkau diberikan peringatan. Berbahagialah orang-orang yang berseru-seru di dalam namanya. Menjaga ketulusan hatinya, menjaga ketulusan pikirannya, karena merekalah yang masuk bersama-sama dalam kemuliaan. Inilah yang Elohim sampaikan kepada kita di dalam kelembutan hatinya. Mari kita seluruh umat Elohim tetap bersatu teguh untuk selalu setia melakukan firman-Nya. Jangan saling menuduh, jangan saling mempersalahkan, namun katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab hidup di dalam Elohim, hidup di dalam kepastian, dan hidup di dalam jaminan keselamatan. Di dalam jaminan keselamatan itu, harga yang harus engkau bayar begitu mahal. Pengorbanan dari kehidupan, mengorbankan seluruh hidupmu, sebab keselamatan yang telah diberikan kepadamu diberikan dengan cuma-cuma, dan penebusan itu dibayar mahal oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, harga yang kau bayar begitu mahal untuk mencapai destiny. Lakukanlah semua apa yang Elohim firmankan bagimu, supaya di saat hari kedatangannya engkau didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Agar supaya di saat kesusahan itu pun melanda engkau tidak kecewa, engkau tidak tawar hati, engkau pun tetap sepakat untuk hidup di dalamnya. Kuasai seluruh hidupmu, kuasai seluruh perkataan, kuasai mulut dan lidahmu di dalam memperkatakan segala hal, karena di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu nyata terlihat buah yang ada di dalam dirimu. Apakah kekudusan di dalamnya, ataukah sebaliknya engkau hanya melakukan kekecilan di hadapan Elohim? Perkataanmu haruslah menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Janganlah luapkan segala kekesalan dan kebencianmu dengan segala firman, namun sampaikanlah firman di dalam kekudusan, sebab firman begitu kudus untuk merobek, untuk melepaskan segala celah, segala ikatan-ikatan yang telah lama diam di dalam engkau. Firman itulah yang membersihkanmu, menyucikanmu dari segala dosa di dalam engkau yang telah melakukannya dan setia melakukannya. Ketaatan dan kesetiaanmu lah sebagai bukti di mana engkau mengenal Elohim, mengenal Yang Maha Kudus di dalam kesetiaan, melakukan segala firman-Nya. Di sanalah terbukti kasih-Mu melimpah atasnya. Berbicara di dalam kekudusan, itulah yang dikehendakinya. Berbicara di dalam ketulusan,
itulah yang dikenannya. Menegur segala kesalahan, bukan untuk menjatuhkan, namun karena kasih. Tegurlah sesama manusia di saat mereka terjatuh, sebab di saat engkau tidak menegur segala kesalahan, maka di sana mereka akan binasa. Mereka akan mati di dalam kebinasaan. Namun di saat engkau memperingatkan, mereka akan segala dosa, dan mereka pun mendengarkanmu, maka dia pun akan memperoleh kesempatan, akan memperoleh keselamatan. Beritahukanlah berita ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Beritahukanlah segala hikmat, segala nubuatan yang telah disampaikan kepadamu. Beritahukanlah itu sampai harinya tiba, sebab sungguh dia akan senantiasa berbicara kepada engkau. Dia akan selalu berfirman untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia akan kerajaan surga. Engkau adalah umat-umat yang dikasihi, selalu mendengar firman, selalu mendengar perintahnya. Maka dengarkanlah seluruh umat manusia. Berikanlah hatimu sepenuhnya. Beritahukanlah firman ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Siarkanlah sampai ke seluruh penjuru bumi. Elohim berfirman kepada seluruh umat manusia. Dia mengkehendaki keselamatan dari seluruh umat manusia. Berulang-ulang dia akan membukakan peringatan-peringatan untuk memperingatkan engkau akan hidupmu, yang juga telah banyak yang terlelap dan tertidur akan segala dosa dan pelanggaran. Namun hari ini, hai engkau, siarkanlah sampai ke seluruh penjuru bumi. Bertobatlah, dengarkanlah dia berfirman bagi engkau. Relakanlah hatimu di dalam teguran-teguran yang telah diberitahukan bagi engkau. Bukalah hatimu, lepaskan segala kekerasan hati, buang segala karat-karat dari dalam hati. Namun ketahui, segala teguran diberikan oleh karena kasihnya kepada engkau. Seluruh umat manusia bertakwa. Irahala astu'unina kahina hasen, beralahu kahina masruhul hasan. Janganlah abaikan apa yang telah disiarkan kepadamu. Mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, itulah kekuatan di dalam jiwa. Hosana, Hosana. Duduk di atas kepala adalah kekudusan. Berbahagialah, bersukacitalah engkau yang dicela karena kebenaran. Karena engkau dipelihara di dalam genggaman tangannya, dilindunginya, dijagainya, sekalipun bumi menolak engkau. Dengarlah, begitu besar kasih-Nya bagimu. Sekalipun teraniaya hidup, dengar, kasih-Nya melimpah bagimu.
sukacita diam dalam hati. Dia taruhkan di dalam Engkau. Sekalipun dunia mencela Engkau, sekalipun dunia menghina Engkau, menuduhkan yang jahat kepadamu, ketahuilah sangat tidak akan anak yang aku kasihi. Akulah yang diam di dalammu. Akulah yang mendengar cerita jiwamu. Akulah yang menjadi hakim, menentang kefasikan di bumi. Berjalanlah selalu di dalam namaku. Aku yang selalu ada bersamamu, memerintah atas hidupmu. Berjalanlah, yang telah aku utus menyerukan kebenaran. Serahkanlah segala persoalan, pergumulanmu hanya kepadaku. Aku yang akan berdiri membela engkau. Yahweh yang berkuasa, yang mengasihimu, sahabatku. Beserta engkau selalu menyertaimu. Terima kasih. Diberkatilah engkau anak aku kasih. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran
dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.